العالمين لك الفداء يا مظلوم نينوى سيدي فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمنا من لجأ إلى قربكم فيا ليتنا ويا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العلي العظيم. Ikhwan wa akhawati rahimakumullah, malam ini kita berkumpul bersama dalam majlis yang kita niatkan bersama untuk menghidupkan hari besar, untuk mengagungkan hari yang berhubungan dengan perjalanan manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghidupkan kembali hari yang berhubungan dengan manusia yang menjadi isu penting para anbiya, para pejuang kemanusiaan sepanjang sejarah. Tidak ada satu manusia di muka bumi yang hari syahadahnya, hari kepergiannya ditangisi oleh manusia-manusia sejati sepanjang sejarah, sebelum kejadiannya dan setelah kejadiannya. Tidak ada satu manusia yang 40 hari kesyahidannya diperingati setiap tahun, melainkan manusia yang kita peringati 40 kesyahidannya pada malam hari ini, yakni Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Memperingati 40 hari kepergian, 40 hari dari syahadah Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, mempunyai nilai penting yang berkaitan dengan keimanan seseorang, di mana dalam riwayat disebutkan bahwa salah satu tanda dari keimanan seseorang adalah rajin ziarah arba'in, membaca ziarah arba'in, menghidupkan arba'in Imam Husain. Kenapa hanya Imam Husain alaihi salatu wassalam? Kenapa tidak yang lain? Apakah itu seorang nabi atau seorang imam? Hanya Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam yang 40 hari kesyahidannya diperingati setiap tahun.
min khususiyati Abi Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak yang lain? Kenapa hanya Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam? Di sini mengundang pertanyaan. Adakah para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam lebih mengagungkan Abu Abdillah Al-Husain lebih dari para nabi atau bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga hanya Al-Husain alaihi salatu wassalam yang diperhatikan dari hari syahadahnya sampai ke arba'innya. Hanya Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa memperingati arba'in Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, yang ziaratul arba'in, sebagai salah satu tanda dari keimanan. Kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kita temukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya wal mursalin. Tujuannya hanya satu, termasuk diturunkannya Al-Quranul Karim. Dalam firman agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa sadaqallahul aliyyul azim, kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad. Hanya untuk apa? Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, agar mengeluarkan umat manusia, agar menyelamatkan umat manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. Selama manusia belum berada dalam cahaya, maka tujuan dari para anbiya wal mursalin ini belum terrealisir sampai saat ini. Ketika masih ada manusia yang berada dalam kegelapan, belum finish. Di mana penopang dari tujuan dan misi para anbiya wal mursalin dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, salah satu sarananya adalah pengorbanan suci Abu Abdillah Al-Husain di Karbala. Revolusi besar Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam merupakan bagian dari periode perjalanan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan rentetan dari perjalanan dakwah para anbiya wal mursalin. Sehingga isu tentang pengorbanan suci Abu Abdillah alaihi salatu wassalam merupakan isu terpenting ilahi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai barometer dari makom-makom insani, termasuk ulul azm, nabi manusia ketika mencapai nubuwah. Nubuwah mempunyai grade, mempunyai tingkatan-tingkatan. Kemudian naik ke risalah, diberi tugas menjadi seorang rasul. Risalah juga mempunyai grade, mempunyai tingkatan-tingkatan, di mana tidak semua nabi ada pada satu tingkatan dalam nubuwah.
Dan puncak nubuah adalah Nabi Ulul Azm. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa manusia adalah makhluk potensial untuk dapat menyatu dan menjadi emanasi dari sifat-sifat keagungan dan kebesarannya, yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala manusia-manusia pilihan seperti Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad Ahlal Bait alaihi wassalatu wassalam dalam ilmu Allah merupakan manusia yang sempurna, sukses mencapai makom khilafah ar-rabbaniyah, menjadi emanasi sempurna dari keagungan dan kebesaran Tuhan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keberadaan manusia-manusia agung ini sebagai mitsaqun khas bainal anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan manusia mempunyai mitsaq, mempunyai perjanjian dengan hamba-hambanya secara umum yang disebut dengan mitsaqun 'am. Ada mitsaq yang khusus antara Allah dengan para anbiya, itu yang mitsaqun nabiyyin, mitsaq antara Allah dan para anbiya ilahi. Ada mitsaq akhas, ada mitsaq yang lebih khusus yang hanya bisa dilaksanakan oleh nabi-nabi ulul azm. Adapun mitsaq umum antara Allah dan hamba-hambanya adalah berkenaan dengan uluhiyah, dengan uluhiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kesaksian dari Adam dan keturunannya sampai akhir. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Artinya ada mitsaq 'am antara Allah dan hamba-hambanya. Ini berkenaan dengan uluhiyah, berkenaan dengan pengakuan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hal ini merupakan titik tolak dari gerak manusia menuju kesempurnaan. Jadi seorang hamba, jadi hamba yang berbakti dan berbakti akhirnya menyatu dengan keagungan dan kebesaran ilahi. Kemudian mitsaqnya Allah dan para anbiya wal mursalin berkenaan dengan nubuwatu sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada setiap nabi dan utusan yang tidak diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani perjanjian yang pertama telah terlewatkan, karena tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali telah melewati tadi, mengenal Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai mitsaq bagi setiap nabi untuk mencintai dan mengagungkan Al-Khalifatul Mutlaqah Ar-Rabbaniyah Qutbul Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini umum bagi para anbiya dan semua anbiya sukses di sini.
dalam mengenal keagungan dan kebesaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkenaan dengan mitsaq akhos, di mana di situ merupakan titik tolak seorang nabi mencapai maqam ulul azm, berhubungan dengan Muhammadun wa ahli baitih. Ada 3 isu penting di situ berkenaan dengan perjalanan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan dengan keberadaan suci Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah risalah Muhammadiyah. Yang kedua adalah khilafahnya Ahlul Baitin Nubuwah, di mana di situ ada Nahdlatul Karbala, yakni Thawratul Husain. Yang ketiga adalah Thawratul Mahdi Abdullah Ta'ala Faraduhu Syarif. Jadi Nahdlatul Muhammad, Nahdlatul Husain, dan Nahdlatul Mahdi Abdullah Ta'ala Faraduhu Syarif. Ini yang tidak bisa dipisahkan, di mana hanya nabi-nabi ulul azm yang dapat memahami secara keseluruhan rahasia Allah yang ada pada Sayyidil Wujud Muhammad dan Ahlul Bait, termasuk Al-Husain alaihi salatu wassalam, yang dari Al-Husain lahir Nahdlatul Mahdi Abdullah Ta'ala Faraduhu Syarif. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam berkenaan dengan keagungan Sayyidil Wujud Muhammad terpukau, terlena dengan keagungan Sayyidil Wujud Muhammad. Terenyuh hatinya ketika disebut nama Husain dan sedih hatinya, namun tidak sampai kepada taraf kesempurnaan di situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal ini berfirman, laqad ahidna ila Adam min qablu wa lam najid lahu azma. Aku telah melakukan perjanjian dengan Adam min qablu, sebelumnya, ya, sebelum Nuh. Wa lam najid lahu azma, artinya berkenaan dengan isu revolusi Imam Husain alaihi salatu wassalam tidak terlalu kental di situ. Yang nangis dan sedih ketika disebut Al-Husain ini semua insan, semua nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama yang sukses dalam perjanjian agung ilahi berkenaan dengan Nahdlatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan dan dilanjutkan oleh Nahdlatul Husain, revolusi besar Imam Husain alaihi salatu wassalam, yang berlanjut kemudian sampai kepada Nahdlatul Mahdi Abdullah Ta'ala Faraduhu Syarif, difahami secara sempurna oleh Najiullah Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Allah Nuh diangkat menjadi Nabi Ulul Azm. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan masalah Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sangat jelas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap di tengah sahabat-sahabatnya berkenaan dengan putra dan cucunya Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Nabi sangat antusias untuk mengenalkan siapa Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Banyak dari bahasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada Asyura kemarin kita jelaskan
Salah satunya ketika baginda Muhammad SAW menyebut Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai Riyadhul Mustaghithin, sebagai tempat di mana manusia minta pertolongan. Padahal secara fisik di Karbala apa yang terjadi? Begitu satu persatu dari sahabat-sahabat setia Abu Abdillah Al-Husain meneguk cawan syahadat, putra-putra, keluarga-keluarga suci Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam gugur. Imam Husain sendiri setelah Abul Fadl Abbas syahid, Imam Husain berseru, ala hal min mughithin yughithuni, ala ingatlah, adakah masih ada manusia yang terketuk hatinya untuk membantu dan menolongku. Tapi baginda agung Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai Riyadhul Mustaghithin, tempat di mana manusia yang terzalimi mendapat pertolongan. Kahful Multajiin, sebagai tempat berlindung bagi orang yang mau mendapatkan perlindungan. Sementara kita lihat tragedi Karbala, wanita-wanita Ahlul Bait setelah meninggalnya Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak lagi mendapatkan tempat berlindung. Kepada siapa yang berlindung? As-Sajjad alaihi salatu wassalam dalam tawanan. Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengenalkan Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam menyebutnya sebagai tempat manusia mendapatkan perlindungan. Jadi Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini revolusi besar Imam Husain memang membuahkan itu semua. Darah suci yang tertumpah di Karbala menciptakan itu semua. Jadi apa yang diprediksikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam itu bisa dirasakan oleh para pecinta Ahlul Bait, bahkan oleh umat manusia pasca tragedi Karbala. Sehingga kita dapat menangkap pesan apakah gerangan kenapa hanya Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam yang tiap tahunnya 40 hari dari kepergiannya diperingati pula. Hanya seorang Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, tidak yang lain. La waliyun wala nabi. Ini bukan berarti menempatkan Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam afdal minal anbiya wal mursalin, lebih utama, bahkan lebih utama dari Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada isyarat seperti itu. Tapi mengisyaratkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam merupakan puncak yang menjadi titik tolak bagi kemenangan para anbiya wal mursalin dalam menjalankan misi ilahi li tukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Pengorbanan suci Abu Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam di Karbala merupakan titik tolak dari keberhasilan dakwah para anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu, para anbiya wal mursalin sallallahu alaihim ajma'in, dan kesempurnaan dari apa-apa yang telah dihasilkan oleh perjuangan suci
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini An-Nahdlatul Muhammadiyah, revolusi agung Sayyidina Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tujuannya sama, itu khurijan nas minadz dzulumati ilan nur. Di mana kunci utama dari terselamatkannya umat manusia dari kegelapan adalah keimanan. Keimanan yang bagaimana? Keimanan yang mana mengarah kepada ubudiyah dan wilayah. Konsekuensi daripada keimanan tersebut adalah pengakuan seorang mukmin bahwa walinya hanya Allah. Ketika walinya hanya Allah, berarti dia harus memperjuangkan keimanannya untuk tidak lepas dari wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bersikap, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam segala-galanya. Ini maksudnya wilayah. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di sini. Ini jalannya. Jadi para anbiya wal mursalin dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tujuannya ini litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan dan menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Di mana hal ini tidak akan pernah terrealisir tanpa wilayah. Karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa sadaqallahul aliyyul azim haitsu qala Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Konsekuensinya apa? Kapan orang mukmin mendapatkan wilayah ini? Kapan orang mukmin mendapatkan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika orang mukmin tersebut menyerahkan taat mutlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa dikategorikan orang mukmin tersebut walinya adalah Allah. Saat orang mukmin berada dalam kondisi ini, otomatis akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji yang merupakan puncak dari tujuan para anbiya wal mursalin, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah masyarakat umat manusia, yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka. Jadi Allah, pengeluaran ini disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Yukhrijuhum, Allah sendiri yang mau mengeluarkan mereka minadz dzulumat, dari kegelapan-kegelapan, dari kegelapan dengan berbagai macam dimensinya, dari kegelapan dengan berbagai macam gradasinya dan tingkatan-tingkatannya. Minadz dzulumat, sementara nurnya cuma satu, ila nur, menuju cahaya. Lawan dari ini adalah mereka yang gagal menjadikan Allah sebagai walinya. Manusia-manusia yang gagal menjadikan Allah sebagai walinya dan menjadikan taghut sebagai walinya, maka
konsekuensinya adalah kebalikan dari orang-orang yang beriman, yang keluar dari kegelapan menuju cahaya, dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, bahasanya adalah walladzina kafaru. Ini kaitannya dengan wilayah. Orang yang kafir akan wilayah Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut, di mana taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Taghut kerjaannya adalah mengeluarkan umat manusia dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Ahlu Baitun Nubuwah wal Risalah, termasuk Aba Abdillah Al-Husain di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samakan dengan kitab. Fungsi daripada kitab adalah litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam adalah manusia yang mana berusaha untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kita bisa lihat bukti nyata bagi setiap orang yang sedikit membuka lembaran sejarah Ahlul Baitin Nubuwah wal Risalah yang dimulai oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra Az-Zakiyyah Al-Maradiyah, Al-Hasan Al-Mujtaba, Al-Husain Al-Syahid, Al-Imam As-Sajjad Ali Zain Al-Abidin, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Semuanya sejarahnya, perilakunya adalah nur cahaya. Jadi ketika kita memperingati arba'innya Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, berarti memperingati arba'innya setiap nabi dan setiap imam. Karena titik tolaknya adalah revolusi besar dan pengorbanan suci Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Memperingati arba'in Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam artinya apa? Memperingati arba'in Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah tajdidul huzn, tajdidul wila. Kita mengulang kembali, menatap kembali, mengingat kembali kesedihan yang menimpa, musibah besar yang menimpa keluarga nubuwah, buyutun nubuwah, rumah kenabian, keluarga suci kenabian, keluarga kesucian, keluarga wahyu, keluarga Safa dan Mina, keluarga Yasin, dari umat yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Arba'in Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah terulangnya kembali kesedihan Al-Hawra Zainab Al-Kubra alaihi salatu wassalam setelah menjadi tawanan selama 40 hari, mengalami berbagai macam penderitaan dan penghinaan dari umat yang mengaku sebagai umat kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ungkapan dari Sayyidah Zainab yang setiap hati harus tersentuh, yang menggambarkan betapa wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, wanita yang terhormat,
wanita yang menjaga kesucian dan iffah. Saat kejadian Karbala, apa yang terjadi? Hari Ashura yang sangat menyedihkan bagi Al-Hawra Zainab Al-Kubra, ungkapan yang begitu menusuk hati dari Al-Hawra Zainab Al-Kubra sallallahu wasallamu alaih, di mana pasca tragedi Karbala, peran dari perjuangan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam ditanggung oleh wanita agung ini, di samping imam zamannya saat itu Sayyidul Abidin Al-Hawra Zainab. Menyatakan yang paling menyedihkan, dan bahasa Zainab bagaikan kilatan pedang yang menusuk jantung musuh-musuh Al-Husain saat itu. Di hari di mana kalian kasyafta suturahun, di hari kalian membuka sitir dari wanita-wanita suci Ahlul Bait, di hari tatkala kalian membuka wajah-wajah cemerlang dari wanita-wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, di mana ucapan Sayyidah Zainabul Kubra alaihi wassalatu wassalam menyentuh hati setiap yang mendengarnya dan menjadi pemicu bagi para pecinta kebenaran, yakni Al-Islam dimulai dengan Nahdhah Muhammadiyah, kemudian Nahdhah Al-Muhammadiyah setelah meninggalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada musuh-musuh yang menyusup, yang diberi istilah oleh Quran sebagai kaum munafikun, orang-orang munafik. Nahdhah Muhammadiyah ini, revolusi agung Al-Muhammadiyah, Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dan diabadikan oleh Nahdlatul Husain alaihi salatu wassalam, di mana yang berperan adalah wanita-wanita suci Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan berkenaan dengan tujuan suci dari revolusi agung Al-Imam Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Di antaranya Al-Hawra Zainab, Sukaina, yang menjadi media di depan musuh-musuh, yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, siapa sebenarnya Al-Husain yang mereka bantai, siapa sebenarnya Syajarah Al-Khabitha Al-Yazid, laknatullah alaih. siapa sebenarnya Bani Umayyah ini, Laknatullah. Yazid saat itu yang duduk. Ini yang menjelaskan adalah Sabaya Ali Muhammad wa ala ra'siha Al-Hawra Zainab Al-Kubra salamullah alaiha. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah Ghiyathul Mustaghithin, menjadi tempat di mana orang minta pertolongan. Jadi setiap orang yang terzalimi di muka bumi, setiap orang yang berteriak hal min nasirin yansuruni, yang terdengar bagi para pecinta Husain
adalah seruan Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, hal min nasirin yansuruni, adakah orang yang mau membantuku? Tidak ada satu orang yang dizalimi, tidak ada satu bangsa yang dizalimi yang tidak dijawab oleh para pecinta Al-Husain alaihi salatu wassalam dengan sebutan labbaika ya Husain. Artinya apa? Ini liatul mustaghithin. Revolusi besar Abu Abdullah Al-Husain menjadi tempat yang mana membuat hati para pejuang kemanusiaan, para pejuang keadilan selalu menggelora semangat perjuangan. Nah, kita temukan semua. Tadi Babat Diponegoro, baca Babat Diponegoro. Saat kapan Pangeran Diponegoro memicu para pasukannya? Dengan apa Pangeran Diponegoro memberi semangat kepada pasukannya? Ternyata Pangeran Diponegoro juga memberi semangat kepada pasukannya untuk melawan penjajah dengan semangat Husaini, dengan Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Sehingga setiap kali surau, Belanda pasti berjaga-jaga, karena saat itu semangat dari para pejuang di perang Diponegoro akan berkobar. Jadi kita pada malam ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bersama dalam rangka Arba'in Abu Abdullah Al-Husain. Arba'in bukan sesuatu yang sederhana, ikhwan wa akhwati rahimakumullah. Dengan Arba'in ini kita ulang sumpah kita di ziarah Asyura, bahwa kita minta kesaksian Allah, kesaksian para malaikat Allah, kesaksian para utusan Allah, kesaksian Ar-Rasulul Mustafa Muhammad, kesaksian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kesaksian Ibunda Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, kesaksian dari Al-Hasan Al-Mujtaba, kesaksian langsung dari Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini di dalam ziarah Asyura. Apa kesaksiannya yang diminta oleh kita? Ini silmun liman salamaku. Ini silmun liman salamaku wa harbun liman harabaku. Sumpah kita adalah menjadikan Al-Husain sebagai tolok ukur dan barometer kepada siapa kita berdamai dan pada siapa harus berperang. Prinsip Al-Husain alaihi salatu wassalam yang boleh diperangi bukan karena perbedaan madhab atau aliran, ya, madhab dan aliran agama, bahkan menurut pandangan Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak bisa dijadikan tempat yang membolehkan kita memerangi mereka. Karena Al-Husain prinsipnya Quran telah menafikan permusuhan karena perbedaan agama dan madhab. Permusuhan dalam Al-Quran hanya ditujukan kepada orang-orang yang zalim, pakai baju apapun orang zalim tersebut, agama apapun orang zalim tersebut, madhab apapun orang zalim tersebut, ketika zalim itu diperangi. Jadi fala udwana illa 'alal qaumil zalimin. Tidak ada permusuhan illa
illa 'alal qaumil zalimin, kecuali kepada kaum yang zalim. Al-Husain alaihi salatu wassalam melakukan revolusi tersebut bukan karena Yazid berbeda dengannya, enggak, karena kezaliman yang dilakukan. Dan ini harus jadi barometer di sini. Wala udwana illa 'alal qaumil zalimin. Ketika kita berhasil menjadikan Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai barometer dari perdamaian dan permusuhan kita, kita tidak akan pernah membenci atau memusuhi seseorang karena ada problem pribadi dengan kita. Kita tidak akan pernah memusuhi dan memerangi satu kelompok karena apa? Karena berbeda dengan kelompok kita. Ini Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ini ajaran penting Arba'in. Karena di Arba'in di situ ditakkid kembali. Setelah ucapan kita ini silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum, dalam ziarah Arba'in apa yang kita ucapkan dan kita sumpahkan? Fa ma'akum la ma'a aduwikum. Sungguh kami bersama Anda wahai Abu Abdullah, bersama Anda, bersama pengikut Anda. La ma'a aduwikum, tidak bersama musuh-musuh Anda. Musuh-musuh Al-Husain siapa? Al-Zalimun, orang-orang yang zalim. Apapun madhabnya, apapun bajunya, apapun agamanya. Ma'akum la ma'a aduwikum. Syarat utamanya untuk kita membangun kebersamaan dengan Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, ya kita senantiasa tadi menjaga diri kita jangan sampai tergelincir dari jalur wilayah sehingga kita berada dalam kegelapan. Para pecinta Al-Husain alaihi salatu wassalam dimanapun mereka berada harus menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya, bukan menjadi kegelapan. Harus menjadi cahaya di tempatnya. Karena kalau ada yang mengaku pecinta Husain alaihi salatu wassalam tetapi menjadi pengacau di tempat itu, ini bukan pecinta Al-Husain, ini Yazidi berbaju Husaini. Ini Yazidi berbaju Husaini, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita harus hati-hati di sini. Ini dengan semangat Arba'in ini kita kembali kepada Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita berusaha semampu kita, jangan sampai kita sedetik keluar dari jalur Al-Husain. Karena sedetik kita keluar dari jalur wilayah, celaka. Apalagi sampai 1 jam. Sedetik keluar dari jalur wilayah, kita celaka. Kita berada dalam kegelapan. Ikhwan wa akhawati rahimakumullah. Kita dengan Arba'in ini memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui darah suci Abu Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, melalui jeritan dari bibir-bibir kering wanita-wanita suci Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, melalui kepala-kepala suci yang diarak di ujung tombak, melalui munajat As-Sajjad alaihi salatu wassalam,
agar kita sedetik pun tidak dikeluarkan dari jalur wilayah, sehingga kita selalu berada dalam cahaya Allah. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keagungan dan kebesaran Sayyidil Wujud Muhammad dan Ahlul Bait, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang tua kami semua yang ada di sini, saudara-saudara yang telah mendahului kita, memberi ampunan kepada mereka, mengumpulkan mereka dengan manusia-manusia suci Rasulullah dan Ahlul Baitnya, menerangi kubur-kubur mereka dengan cahaya cemerlang Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, menghibur mereka dengan menatap wajah-wajah cemerlang Sayyidil Wujud Muhammad dan keluarga sucinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni dosa-dosa kita semua, menerangi hati kita semua, dan kita berharap bahwa kita senantiasa mendapatkan pandangan kasih sayang dari imam zaman kita, Ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, karena kita tidak akan pernah sukses beragama tanpa pandangan kasih dari beliau. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui air mata dari sahibul asri wal zaman tatkala mengenang tragedi Karbala, agar senantiasa ketika melihat kita mau tergelincir sedikit dari jalur wilayah, beliau menuntun dan menarik tangan kami kembali ke jalur wilayah. Dan kita berharap melalui peringatan Arba'in ini agar kelak yang mentalkini kita tatkala kita ada di liang lahat adalah imam zaman kita sendiri. Dan kita berharap melalui Arba'in tatkala kita sakratul maut dihibur dengan kehadiran manusia-manusia suci Muhammad wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin, sehingga dahsyatnya sakratul maut dengan menatap wajah cemerlang mereka tidak terasa. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peringatan Arba'in agar saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesembuhan yang sebenarnya, syifaan ajilan ghairu ajil. Saudara-saudara kita yang mempunyai problem hutang, mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah untuk segera dapat melunasi hutang-hutangnya. Ikhwan dan saudara-saudara kita yang mempunyai hutang, mudah-mudahan Allah memberi taufik pada orang yang punya hutang untuk segera melunasi hutang-hutangnya pada orang. Tawanan-tawanan kaum muslimin mudah-mudahan dibebaskan dari tawanan mereka. Orang-orang yang ada di penjara yang tidak salah diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk segera dikeluarkan dari penjara. Ikhwan dan akhwat yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dianugerahi jodoh yang sesuai, yang dapat hidup bersama penuh kasih sayang. Ikhwan akhwat yang telah berkeluarga, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberi taufik agar mereka sukses membangun keluarga sakinah, mawaddah dan harmonis. Amin. Murah rezekinya. Amin. Berkat hidupnya. Amin. Soleh dan solehah putra putrinya. Amin. Berkat karomah
Husainiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala adab bencana, baik adab dunia maupun adab akhirat. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi wa alihi salawat. Allah.